Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk dan untuk edisi kali ini bersama saya Doni De Kaiser. Pemirsa, usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR RI kembali menghentak perhatian publik. Sejumlah usulan yang tercantum dalam pasal-pasal revisi dimaknai banyak kalangan justru akan melemahkan upaya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Mulai dari misalnya dipangkasnya kewenangan penuntutan. Ada juga kewenangan menyidik perkara dengan kerugian minimal 50 miliar rupiah. KPK berwenang menerbitkan SP3 hingga terkait pembatasan usia KPK yang hanya sampai 12 tahun ke depan. Dan pimpinan KPK pun hari ini dengan tegas menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK oleh DPR. Nah pemirsa, pertanyaannya, mengapa sih DPR selalu ingin memperkuat KPK dalam tanda petik melalui revisi undang-undang ini yang sebenarnya bisa dimaknai sebaliknya, memperkuat atau memperlemah. Dan ini pertanyaan publik kita, sesungguhnya yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi tanpa melakukan gergaji kewenangan yang selama ini memang sudah melekat pada lembaga anti rasuah ini. Kita akan membahasnya dengan narasumber kami yang telah ada di studio. Ada 3 orang, yaitu 2+1, 2 di studio. Yang satu sebenarnya sudah menjanjikan akan bergabung bersama kita, tapi kita terhubung melalui sambungan telepon. Di studio bersama saya yaitu pimpinan KPK periode 2007-2011 yaitu Haryono Umar dan juga Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yunto. Dan kita tersambung melalui sambungan telepon yaitu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Masinton Pasaribu. Bapak-bapak selamat datang di Prime Time Talk. Pak Haryanto, Pak Haryono dan Mas Econ sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Masinton di ujung telepon. Tapi saya mau ngobrol dengan Anda berdua dulu. Ini soal upaya pengerdilan, pemangkasan atau pembesaran dari kacamata Anda Pak Haryono. Sebenarnya ini apa yang sedang terjadi? Kalau saya melihat dengan informasi mengenai pasal-pasal ini, jadi KPK itu hanya akan dijadikan pajangan, window dressing. Hiasan. Hanya hiasan aja. Dia untuk penuntutan dia betul-betul mandul, untuk pencegahan juga dia diikat sana-sini. Bayangkan saja umpamanya, katakanlah untuk penuntutan. Bagaimana KPK bisa bekerja kalau umpamanya penuntutan diserahkan kepada pihak lain? Karena selama ini KPK itu di dalam menangani kasus itu sekaligus bersama-sama, bagaimana pasal-pasalnya, bagaimana konstruksi hukumnya segala macam. Berarti kalau dikeluarkan udah nggak ada gunanya. Jadi lagi. Ini dipretelin nih ceritanya. Banyak sekali. Contohnya lagi yang seperti umpamanya baru boleh melakukan penyadapan kalau sudah 2 alat bukti. 2 alat bukti, bukti permulaan. Bukti permulaan itu artinya sudah penyidikan. Padahal yang namanya mereka berbicara, mereka merekayasa, yang maksudnya yang para calon-calon koruptor gitu ya. Mereka itu jauh sebelum itu. Nah, bagaimana KPK bisa mau melakukan penyadapan kalau umpamanya harus ada dia tersangka dulu. Anda berdua aja pasti punya reaksi keras, apalagi pimpinan KPK sekarang ini. Saya ajak Anda berdua untuk melihat dulu statement atau bagaimana sebenarnya reaksi dari PLT Ketua KPK Taifuk Rahman Ruki yang menyatakan KPK tegas menolak usulan terkait revisi Undang-Undang KPK yang dinilai merupakan upaya melemahkan kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan pemirsa, KPK juga melihat sedikitnya ada 6 poin yang tercantum dalam draft revisi Undang-Undang KPK itu yang dapat dinilai memiliki potensi pelemahan KPK. Baik, kita simak sama-sama pernyataan dari Taufik Rahman Ruki berikut ini. Saya akan bacakan saja tanggapan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di launching tadi pagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menolak usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK dengan beberapa poin yang ingin disampaikan sebagai berikut. Setia di sini, yang saya punya tadi mana? Yang pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling lama 12 tahun. Karena sesuai dengan pasal 2 angka 2
TAP MPR nomor 8 tahun 2001 menyatakan bahwa MPR mengamanahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam TAP MPR tersebut tidak disebutkan adanya pembatasan waktu. Yang kedua, tidak perlu dihapuskan kewenangan penuntutan, karena proses penuntutan yang dilakukan oleh KPK merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan perkara secara terintegrasi. Selama 12 tahun ini, KPK telah mampu membuktikan adanya kerjasama yang baik antara penyidik, dan penuntut umum, yang dibuktikan dengan dikabulkannya seluruh tuntutan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. 100% convictional rate. Yang ketiga, pembatasan penanganan perkara oleh KPK harus di atas 60 miliar adalah tidak berdasar. 50 miliar? Iya. Pembatasan penanganan perkara oleh KPK harus di atas 50 miliar adalah tidak mendasar. Karena KPK fokusnya kepada subjek hukum, bukan kepada kerugian negara. Yaitu subjek hukumnya adalah penyelenggara negara sesuai dengan TAP MPR nomor 11 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. 4. Itu sekilas saja statement atau pernyataan dari pelaksana tugas Ketua KPK Taufik Rahman Ruqi. Ada 4 poin sebenarnya, tapi baru sampai 3. Reaksinya sudah cukup keras ya. Ada 4 atau 6 poin kalau saya tidak salah. Nah, sebelum ke Mas Econ, saya minta komentar Bang Masinton Pasaribu dulu melalui sambungan telepon. Pak Masinton, selamat bergabung di Prime Time Talk. Ya, selamat sore Bung. Selamat sore. Baik. Mohon maaf belum bisa bergabung langsung. Tadinya kita tunggu di studio Pak. Ini biar bisa sama-sama kita diskusi. Miss jadwalnya tadi. Oke, saya mau tahu kenapa Anda dan teman-teman kok ini nafsu banget untuk mereduksi kewenangan KPK ini Pak? Jadi begini, pertama ini KPK ini kan lahir dari semangat melakukan pemberantasan korupsi ya ketika pada masifnya pada masa Orde Baru korupsi yang tidak tersentuh, di mana pada masa awal reformasi itu institusi penegakan hukum kita seperti kepolisian dan kejaksaan masih ya terkooptasi dengan cara-cara lama Orde Baru yang 32 tahun di bawah ketiak kekuasaan. Maka untuk mengefektifkan langkah pemberantasan korupsi lahirlah KPK. Kan itu sebagai landasan historisnya kan begitu. Nah tentu proses kelahiran KPK ini lahir pada era transisi kan itu. Transisi dari sebuah rejim yang anti demokrasi, rejim yang tertutup, tidak demokratis gitu ya, kepada fase transisi sebuah pemerintahan yang demokratis, terus kemudian sebuah cita-cita yang menginginkan tata kelola negara yang bersih kan gitu, dan pemerintahan yang bersih. Emangnya sekarang sudah demokratis Pak? Apa? Emangnya pemerintahan yang sekarang menurut Anda sudah demokratis? Nah, gini, jadi kita ini kan dulu umpama dalam konteks kalau zaman Orde Baru itu kan tidak ada demokrasi di sana. Ya, semuanya diatur-atur oleh yang namanya rejim pada saat itu. Ya, tidak ada multipartai di sana. Pada era reformasi kan kemudian terjadi multipartai, adanya kebebasan pers kan begitu. Terus kemudian semuanya kita mendorong supaya terwujudnya keterbukaan dan semua bisa mengawasi dan mendorong sebuah pemerintahan
atau tata kelola negara yang bersih. Nah, tentu sebagai dia lahir pada fase transisi, ya sekarang sudah 17 tahun. Nah, kita mau ini fase transisi ini kita mau buat periodenya ini sampai berapa lama kan kira-kira kan gitu. Oke. Nah, ini berimplikasi pada institusi penegakan hukum kita. Nah, bagaimana menempatkan ketatanegaraan kita dan bagaimana menempatkan penguatan institusi penegakan hukum kita kan begitu. Nah, maka apakah kita 25 tahun atau 30 tahun kira-kira fase periode transisi ini kan gitu, sehingga kemudian kita bisa meletakkan fondasi yang kokoh dalam rangka sistem ketatanegaraan maupun sistem penegakan hukum kita dengan melakukan penguatan pada institusi-institusi hukum kita, seperti kepolisian, kejaksaan, begitu ya. Nah, dan tentu nanti di samping kita merevisi Undang-Undang KPK, kita juga akan mendorong revisi Undang-Undang Kepolisian, revisi Undang-Undang Kejaksaan. Dan Pak Masinton, tapi kenapa yang direvisi KPK-nya dulu, bukan polisinya atau kejaksaannya dulu? Harusnya kan yang lainnya diperkuat dulu, sementara yang lain belum kuat, KPK-nya jangan dilemahkan. Jadi begini, Bu, ini kan revisi Undang-Undang KPK ini masuk pada Prolegnas 2016. Nah, terus kemudian kenapa kita masukkan pada 2015 ini bertepatan dengan adanya pemilihan calon pimpinan KPK nanti. Nah, sehingga kita tidak bolak-balik nanti ya kalau kita barengin, sehingga pimpinan KPK yang sekarang sudah jalan dengan undang-undang yang telah kita revisi itu. Begitu semangatnya. Jadi semangat kita adalah goalnya adalah pemberantasan korupsi. Kepolisian, kejaksaan maupun KPK ini kan alat. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan alat-alat ini gitu loh. Ya, saya paham maksud Anda Pak Masinton. Tapi angka 12 tahun ke depan usia KPK maksimal itu dasarnya apa ya? Artinya apakah dalam 12 tahun ke depan kita memang sudah nggak butuh KPK karena polisi dan kejaksaan kita sudah cukup kuat gitu? Atau jadi gini, Bung. Atau ini wajib kita belajar, Bung Masinton. 12 tahun tuh wajib belajar mungkin maksudnya. Itu suara Mas Yunto ya. Menghitungnya itu bukan pada fase 12 tahun itu. Kita harus menghitung sejak awal ya reformasi itu digulirkan. Halo? Iya, sejak awal didirikan. Artinya pasca reformasi begitu. Iya, jadi harus kita hitung itu. Jadi sehingga fase transisi kita ini antara 25 atau 30 tahun. Betul, kan Pak. gitu. Tapi kan korupsi nggak punya batas usia. Lah iya, kan gini, kita kan memperkuat alat-alat yang ada ini. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan tentu dengan revisi nanti pada kepolisian dan kejaksaan, kita perkuat kewenangan-kewenangan untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi itu. Oke. Nah, intinya adalah tetap semangatnya itu adalah pemberantasan korupsi. Kan dalam pada reformasi ini kita semua terjadi penataan dalam tata kelola dan tata konsolidasi bangunan dalam era reformasi dan demokrasi. Tidak ada umpama seperti sebelumnya MPR itu adalah lembaga tertinggi dengan diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Kemudian MPR itu menjadi lembaga tinggi negara. Baik, Pak Masinton tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan Mas Edson, Anda akan komentari setelah break ya. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.